Nah, sahabat sama lagi, sekarang saya pengen meminta maaf karena di video ini nggak ada intro. Karena pas sekolah itu, intronya nggak sengaja kehapus pas milih-milih video yang pengen dihapus. Soalnya kan takutnya HP-nya itu penuh memorinya. Karena ini ngerekamnya pakai HP gitu. Jadi intronya sekarang aja, jangan lupa di like, subscribe, dan komen di video ini. Terima kasih. Oke sahabat Samal EG, hari ini sekarang saya sudah sampai dalam perjalanan. Oke, sekarang kita bakal ke rumahnya. Oke sahabat Samal EG, sekarang saya sudah berada di kandangnya Merpati Pos Pak Kos, dan ini orangnya. Sekarang kita akan memulai sesi pertanyaannya. Pak Kos, pertama kali melihara merpati pos tahun berapa? Pertama pelihara akhir tahun 2018 ya, itu pertama dikenalkan sama Pak Pujiono dari Cisauk Love Pigeon CLP. Pertama kali melihara merpati posnya berapa? Pertama pelihara ada beli 2 pasang indukan. 2 pasang. Ya. Terus sekarang udah ada berapa ya? Kalau Berarti sekarang ada 3 tahun ya? Iya. Jadi kalau sekarang sih untuk penerbang sekitar 40-an, sama piikan ada 15 ekor kayaknya. Udah buat tahun 2022. Indukannya sekarang berapa? Indukan ada 1, 2, 3, 4, sekitar 7 pasang. 7 pasang. 7 pasang. Nah. Pak Kos kan pernah ikut lomba nih. Pas lomba itu merpatinya ada berapa ekor yang diikutkan? Kalau lomba itu, jadi kalau di LLB kan ada 3 perlombaan dalam 1 tahun. Itu paling tidak saya ikut lomba dari pos 1 itu 10 ekor. 10 ekor perlombanya. Nah, dari masing-masing 10 ya, biasanya kan nggak semuanya pulang lah, namanya burung terbang gitu. Bisa dimangsa macam-macam, ada alap-alap, ada yang ketangkep orang gitu. Prestasinya sekarang ini, prestasi yang membanggakan itu apa aja? Prestasi untuk tahun 2020 ada 1 ekor yang pulang dari Bali. Kebetulan itu dulu peringkat 4 ya, tahun 2020. Untuk tahun 2021 ada pulang dari Bali 2 ekor, jantan dan betina. Untuk tahun 2020 betina. Saya boleh nggak nunjukin sama lihat burung yang juara? Boleh. Nah, ini dia salah satu merpati pos yang pernah pulang dari Bali punya Pak Kos. Boleh diceritain Pak merpatinya? Ya, ini pulang dari Bali tahun 2021. Ini yang betina. Ada lagi yang jantan di dalam sedang breeding. Yang tahun 2020 juga ada lagi di breeding. Kalau yang ini pasangannya langsung dari jantannya NL dari Belanda. Lagi coba pasangin sama yang impor. Ini berapa kilo ya Pak? Apa itu? Dari jarak? Bali. Hampir 1000. Hampir 1000. Sekitar 980-an kilometer. Peringkat berapa? Kalau ini kebetulan hanya pulang saja, jadi nggak clock. Telat hari ketiganya baru ini.
Berarti nggak ikut. Nggak ikut. Kalau yang ranking 4 itu yang tahun 2020. Oh ya. Kriteria burung ngikuti lomba itu apa saja? Jadi kriterianya kalau ring harus ada nih, ring kayak gitu kan. Ring dari klub yang ada di Indonesia, klub yang terdaftar. Yang harus diperhatikan ini bulunya utuh atau tidak, karena kadang-kadang bulunya itu ada yang lagi lepas, apalagi kalau ujungnya itu bahaya karena kan posisi ujung. Terus kondisi hidungnya juga harus putih. Kalau putih itu sehat dan tidak mabung. Kalau mabung ini biasanya rontok sini. Kalau rontok dia biasanya, kalau orang itu badannya katanya agak meriang gitu kalau mabung. Jadi makanya untuk terbang jauh itu biasanya kalau nggak pulang ya, kalau pulang lambat kayak gitu. Makanya harus mulus gitu. Saran-saran untuk pemula seperti saya yang melihara merpati pos gimana ya? Untuk pemula, jadi memang kalau burung harus pilih nomor 1 terahnya ya, terahnya harus jelas, terahnya terah bagus. Setelah itu baru perawatannya bagus, kedepannya kemungkinan besar masih hasilnya bagus. Tapi kalau perawatannya kurang bagus juga, walaupun terahnya bagus, hasilnya kurang bagus juga. Jadi memang nomor 1 terah, kemudian perawatan. Pak Kos, ini pertanyaan terakhir. Target lomba tahun depan, tahun 2022 itu bagaimana? Target tahun depan, karena sekarang kita udah punya lulusan Bali, berarti target tahun depan paling tidak lulusan Sumbawa. Jadi paling tidak 2022 saya ada yang pulang dari Sumbawa. Ya alhamdulillah kalau klop, apalagi juara. Kalau misalnya nggak juara ya yang penting pulang dari Sumbawa itu udah seneng gitu ya. Nah, seperti itu targetnya itu. Saya doakan merpatinya bisa sampai Sumbawa dan juara. Amin. Dan terima kasih. Ya nanti kalau udah sampai dari Sumbawa dan jadi juara bisa diliput lagi. Bisa diliput tahun depan. Iya. Jadi konten. Iya. Nah, saya tutup video ini. Terima kasih Pak Kus telah menerima saya di sini. Sama. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen di video ini. Terima kasih. Yang dari itu Pak Hedi pada di sono kebiasaan dikasih cuma beras merah doang, dikasih makan yang lain. Oke, ini sedikit review dari kandangnya Itu yang ada di kuningnya. Pak Kus. Kalau ini kayaknya lumayan. Ada 2 ekor atau 3 ekor yang dia masih terbiasa. Karena udah biasa dia tak kasih pur pun masih ini yang dimakan masih beras merah doang. Karena dulu pernah ngomong dia, warung di sini makan beras merah doang, kayak gitu. Makanya badannya